Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Aans Millennial. Pada video kali ini gue akan ngasih ke kalian bagaimana dunia aquascape masuk ke Indonesia. Bagaimana kita tahu bahwa belakangan ini aquascape sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, di mana dunia aquascape menggabungkan ikan hias dengan tempat tinggalnya yang dihias sedemikian rupa dengan berbagai model yang unik. Seperti channel dari D. Hakims yang dia membuat megatank di rumahnya, dan juga channelnya Bang Denny Cagur yang dia membuat aquascape juga di rumahnya. Para artis dan youtuber pun berlomba-lomba membuat aquascape semenarik mungkin sehingga terlihat indah di mata yang melihatnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa klik loncengnya, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Sebelumnya, saya berterima kasih atas pencapaiannya mencapai 1000 subscriber. Semoga untuk kedepannya channel ini bisa berkembang lagi dan bisa membuat kalian terhibur. Oke, tanpa perlu lama lagi kita langsung ke videonya tentang asal-usul dunia aquascape masuk Indonesia. Sejarah aquascape. Secara garis besar, aquascape adalah seni menata atau menghias tanaman di dalam akuarium, sehingga di akuarium tersebut terlihat seperti bentuk di alam. Sejarah aquascape sendiri pada awalnya berasal dari negeri samurai, yaitu di Jepang. Takashi Amano adalah seseorang yang sangat menyukai ikan hias yang ditempatkan di akuarium. Karena jika hanya akuarium diisi air, lalu dikasih ikan, terlihat biasa saja. Maka dia bereksperimen mencoba hal baru, lalu dengan menata akuarium dengan tanaman serta batu-batuan yang terinspirasi saat dia melihat pemandangan di alam. Tak disangka, hasil dari menata tanaman air di dalam akuarium ini terlihat indah, seperti pada ekosistem aslinya. Sehingga banyak orang mulai mencoba teknik yang diberi nama teknik aquascape ini. Ia juga menjadi seorang aquascaper paling berpengaruh di dunia, karena hasil karya-karyanya sangat bagus. Tekniknya menata tanaman air dan batu-batuan di dalam akuarium ini semakin lama semakin menyebar ke dunia dengan cepat. Seiring perjalanan waktu, maka makin banyak orang yang ahli dalam bidang aquascaper ini. Salah satunya adalah Iwagumi yang terkenal akan seni menata tanaman serta batu yang diletakkan di akuarium. Konsepnya juga masih banyak dipakai hingga sekarang. Sejarah aquascape masuk ke Indonesia sendiri sekitar tahun 1993. Banyak tokoh orang Indonesia yang mengenalkan aquascape ini, seperti contohnya yaitu Pak Benny. Dia juga salah satu yang ikut campur dalam memperkenalkan aquascape ini ke masyarakat Indonesia. Untuk sekarang di Indonesia sendiri sudah banyak yang menerapkan teknis jenis aquascape ini. Untuk sekarang di Indonesia sendiri sudah banyak yang menerapkan teknik jenis aquascape ini. Karena memang dengan teknik ini akuarium akan terlihat lebih nyata seperti pada alam aslinya. Itulah sejarah aquascape yang sangat penting untuk diketahui bagi kita para penghobi ikan hias. Seni aquascape ini sangat mudah diterapkan siapa saja. Apalagi untuk sekarang, sudah banyak yang menjual tanaman air dan lainnya yang memang dikhususkan untuk membuat aquascape ini. Jadi, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari bahan-bahannya, dan untuk cara menatanya tergantung kreativitas kita masing-masing. Dan selanjutnya, saya akan memberikan 7 jenis gaya aquascape dari berbagai negara. Yang pertama, freehand aquascape style. Ini adalah jenis aquascape yang mempunyai gaya aliran lebih bebas, bahkan paling bebas di antara yang lainnya. Freehand aquascape ini biasanya lebih mengandalkan kreativitas individual, tidak dibatasi oleh teknik apapun. Namun biar demikian, jenis aquascape ini biasanya menggunakan beberapa bahan material sejenis tanaman batu, karang, dan juga rumput. Yang kedua, aquascape gaya natural.
Ini adalah jenis aquascape yang pertama kali muncul di negara Jepang. Tema dari aquascape ini menerapkan konsep perkebunan wabi-sabi. Untuk ciri khasnya, biasanya akan ada pada proses penataan yang memadukan style alami dengan tambahan batu, tanaman air, sampai kayu apung. Biasanya juga untuk jenis aquascape ini memiliki tema besar berbentuk landscape seperti bukit, laut, gunung, bahkan sampai miniatur tanaman. Yang ketiga, aquascape gaya Belanda. Dutch aquascape merupakan jenis aquascape yang berasal dari kawasan Belanda. Dengan mengedepankan keindahan panorama di Eropa, serta iklimnya menjadi aquascape. Dutch style sendiri sudah menjadi aquascape yang terpopuler di dunia. Sementara untuk bahan materialnya sendiri memang cukup rumit, bahkan susah untuk dicari karena tanaman yang digunakan tidak semuanya tumbuh di kawasan Eropa. Yang keempat, jenis aquascape Iwagumi. Iwagumi sama seperti natural style, berasal dari Jepang. Namun, untuk gaya aquascape ini, penataannya lebih cenderung modern, karena memang dipelopori oleh bapak aquascaping modern, yaitu Takashi Amano. Memiliki ciri khas di mana batunya tersusun menggunakan prinsip modern, yaitu dengan golden ratio dan juga roll of the tiers, atau penataan 3 jenis batu yang sering disebut batu ayah, primer, atau waterstone, serta 2 batu sekunder yang ukurannya bisa lebih kecil. Yang kelima, Taiwanese style. Sudah sangat jelas kalau Taiwanese ini berasal dari Taiwan. Konsep aquascape yang memiliki konsep dengan penerapan unsur kehidupan, di mana nantinya akan lebih menonjolkan sisi lain dari keindahan pemandangan kolam bawah air. Seakan-akan terdapat makhluk selain ikan, sehingga tidak mengherankan kalau jenis aquascape ini sering memasukkan benda-benda aneh seperti patung. Yang keenam, forest aquascape style. Forest style, atau bisa disebut juga jungle style, merupakan tema umum yang gayanya juga bisa sangat banyak. Namun, inti dari konsep ini adalah mempresentasikan bagaimana kehidupan di dalam hutan, sehingga tidak heran bila disebut sebagai jungle style atau forest style. Karena memang peniruannya adalah ekosistem di dalam hutan, sehingga tidak heran bila tanaman yang digunakan cenderung lebih besar, tinggi, dan juga berkayu. Yang ketujuh, collectoritis style. Collectoritis agak mirip dengan freehand style, namun bedanya ada pada pemanfaatan bahan material yang lebih beragam, dan biasanya akan di luar mainstream. Aquascape jenis ini juga bisa menjadi media untuk menyalurkan hasrat mengumpulkan benda khusus, bahkan cenderung aneh, sehingga bila melihatnya mungkin ada benda aneh, namun bagi si pemilik memiliki artinya sendiri. Itulah 7 jenis aquascape yang ada di dunia, dan sering dia jadikan acuan untuk pegiat hobi aquascape saat pertama kali belajar dan berkecimpung di dunia aquascape. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.